Sementara itu, guncangan gempa di Filipina Selatan juga terasa di wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri ke tempat aman. Warga di kota Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara panik dan keluar rumah ketika gempa terjadi sekitar pukul 7 pagi dengan kekuatan magnitudo 7,7. Sejumlah warga juga terlihat membawa barang seadanya menuju lokasi aman di wilayah perbukitan. BMKG bilang peringatan dini tsunami gempa magnitudo 7,7 di Sulawesi Utara telah disampaikan sesuai dengan SOP. BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada dan menjauhi daerah perairan laut maupun sungai di dekat muara. Sesuai dengan SOP yang kita miliki, dalam waktu kurang dari 3 menit itu peringatan dini pertama sudah dirilis. Kemudian peringatan dini kedua itu harus dirilis kurang dari 10 menit. Tadi sudah disampaikan 8 menit pertama sudah langsung dirilis untuk peringatan dini kedua. Kami terus memantau dan kepada masyarakat agar terus bersiaga, memantau kondisi dan tidak mendekati daerah perairan, baik itu laut maupun sungai yang berada di dekat muara. Pasca gempa 7,7 magnitudo yang di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, warga memilih mengungsi ke lokasi perbukitan saat peringatan dini tsunami dikeluarkan BMKG. Ada ribuan warga dari beberapa desa di Kecamatan Tabukan Utara mengamankan diri menghindari ancaman tsunami dengan membawa barang-barang seadanya. Warga bilang getaran gempa yang mereka rasakan cukup kuat. Mereka belum mau kembali ke rumahnya sebelum peringatan dini tsunami dicabut. Menyelamatkan lansia dan bayi, barang-barang yang berharga nanti dibalik lagi, terutama lansia dan bayi dibawa lari ke gunung. Oh, itu yang dilakukan ketika gempa pertama terjadi? Pertama. Jadi ada dari perangkat kampung atau apa yang tetap ambil tindakan sendiri? Respon sendiri. Masyarakat dan guru-guru di sekolah, semua orang tua menjemput anak-anak. Jadi secara respon anak-anak pulang dan orang tua semua menjemput anak-anak di sekolah. Jadi masyarakat sudah secara langsung atau respon langsung naik ke gunung. Ya. Informasi terkini dampak gempa di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Yanemike Singal dan juru kamera Doni Arai dari Manado, Sulawesi Utara. Yanemike, untuk saat ini bagaimana kondisi pasca gempa 7,8 magnitudo dan bagaimana aktivitas warga di sana pasca gempa? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang tadi pagi, Senin pagi pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah, terjadi gempa bermagnitudo 7,7 dan getarannya memang sangat terasa di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, tak hanya di daratan di Kota Manado dan sekitarnya, namun juga getaran gempa bermagnitudo 7,7 ini sangat terasa getarannya di wilayah Kabupaten Kepulauan, seperti salah satunya yang kami pantau dan kami monitor di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sementara di daratan di Kota Manado sendiri juga memang getarannya sangat terasa. Kami menginformasikan untuk dampak gempa sendiri hingga siang hari ini, kalau di wilayah Kota Manado memang relatif terasa getarannya, namun aktivitas masyarakat tidak begitu terdampak dengan adanya gempa ini. Sementara kalau di Kepulauan Sangihe yang memang lebih dekat jaraknya dengan pusat gempa, kami pantau terjadi kepanikan terutama sesaat setelah gempa. Kami mengkonfirmasi dari keterangan Bupati Kepulauan Sangihe, Bapak Michael Tungari, bahwa dampak gempa ini sempat membuat kepanikan warga sesaat setelah gempa, apalagi getaran gempa yang memang terasa sangat kuat ini berdasarkan data yang berhasil diperbaharui oleh pemerintah daerah telah berdampak terhadap adanya sejumlah kerusakan bangunan seperti beberapa rumah warga yang memang dilaporkan mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan maupun kerusakan sedang. Pemerintah Kabupaten Sangihe sendiri setelah kejadian gempa ini telah menginstruksikan aktivitas warga
untuk dikurangi, terutama melakukan evakuasi mandiri untuk wilayah-wilayah pesisir pantai yang memang di sekitar situ terdapat banyak pemukiman warga, sudah diinstruksikan untuk menghindar dan menjauh dari wilayah perairan pantai. Sementara itu juga sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe dinyatakan telah dibubarkan lebih awal sebagai langkah untuk mitigasi mencegah jika terjadi masih ada gempa susulan. BMKG sendiri memang sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami sesaat setelah gempa pada pukul 7:37 waktu Indonesia Tengah tadi. Namun baru saja kami mendapatkan informasi terbaru bahwa peringatan dini tsunami tersebut sudah berakhir atau dinyatakan berakhir oleh BMKG setempat. Juno. Baik, situasi telah kembali kondusif pasca BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Yana Mika Singal dan juga juru kamera Doni Arai dari Manado, Sulawesi Utara.